أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, salat tidak membaca usolli, boleh atau tidak, sah atau tidak? Simak jawaban dan penjelasan lengkapnya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah menjadi kebiasaan di kebanyakan masyarakat muslim Indonesia ketika hendak takbiratul ihram salat selalu mengawali dengan membaca usolli. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang menyangka kalau bacaan usolli itu merupakan hal wajib yang harus dibaca ketika hendak mengerjakan salat. Ketahuilah bahwa bacaan usolli itu sebenarnya bukanlah niat dan tidak bisa mencukupi untuk sahnya niat. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah menjelaskan, ucapan lisan itu bukanlah niat. Dalam hal ini, semua ulama telah sepakat kalau niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Imam Ibnu Taimiyah dalam fatawinya berkata, niat itu tempatnya di hati dengan kesepakatan ulama. Syekh Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i menjelaskan, niat itu dengan hati dengan kesepakatan ulama, sebab niat adalah menyengaja. Imam Ibnu Abdil Aziz Al-Hanafi berkata, niat itu tempatnya di hati, berdasar kesepakatan mereka para imam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, tempatnya niat dengan kesepakatan ulama fikih dan di semua tempat adalah di hati secara wajib. Maka seandainya orang yang sholat hanya berniat atau menyengaja di hati saja, tanpa mengucapkan usolli, sholatnya tersebut sudah dianggap sah secara pasti. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, jika ia berniat dengan hatinya dan tidak melafalkan usolli dengan lisannya, maka itu sudah mencukupi menurut madhab Syafi'i dan dengannya mayoritas ulama telah memastikan. Sebab sekali lagi, ucapan usolli itu bukanlah niat, tapi ia hanya lafal niat yang sunnah dibaca untuk membantu kekhusyuan hati di dalam sholat. Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj menjelaskan, disunahkan mengucapkan niat menjelang takbir sholat, agar lisan dapat membantu kehadiran hati, dan agar terhindar dari was-was, dan supaya terhindar dari perbedaan pendapat yang mewajibkan melafalkan niat. Kesimpulannya, jika Anda membaca usolli dan meniatkan dalam hati, maka Anda telah melakukan yang sempurna. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu berkata, apabila ia niat dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya, maka ia telah melakukan yang paling sempurna menurut mayoritas ulama. Atau jika Anda tidak membaca usolli dan hanya meniatkan dalam hati, maka Anda telah benar dan sholat Anda sudah sah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menerangkan, manakala ia telah meyakini dengan hatinya, maka itu sudah mencukupi, meski ia tidak melafalkan dengan lisannya. Akan tetapi jika Anda hanya membaca usolli saja, tanpa meniatkan di dalam hati, maka Anda telah salah dan sholat Anda tidak sah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menjelaskan, jika ia mengucapkan dengan lisannya dan tidak meniatkan dengan hatinya, maka itu tidak mencukupinya. Pesannya di sini adalah,
Bagi yang membaca usolli, hendaknya jangan hanya menghafal lafal niatnya saja, tapi yang lebih penting adalah mengerti dan memahami maknanya. Sebab tujuannya bukan sekedar membaca, tapi untuk membantu mengingatkan hati.